Masuk pada cara kerjanya mengenai percobaan kepekaan indera pendengaran manusia, yaitu KP3. Dimana di sini kami saya sudah menutup mata dengan sapu tangan atau jilbab sebagai gantinya. Kemudian di sana sudah disiapkan 2 orang siswa yang masing-masingnya memegang sendok dan mangkok, dan akan dimulai pada jarak yang pertama, yaitu jarak 1 meter. Kemudian di sini saya akan memberikan aba-aba agar teman yang memegang sendok mengetuk sendok pada mangkok secara bergantian. Dan di sini nanti saya akan melihat bagaimana pendengaran bunyi yang dihasilkan dan dapat memperkirakan posisi siswa yang berdiri dan yang memukul mangkok tersebut. Mulai. Baik, arah mana yang terdengar? Terdengar jelas sebelah kanan. Kita lanjutkan. Apakah percobaan yang kedua terdengar? Terdengar jelas, yaitu sebelah kiri. Sekarang kita lanjutkan pada jarak 3 meter. Bersiap. Apakah terdengar? Terdengar jelas dari sebelah kanan. Lanjut. Terdengar jelas dari sebelah kiri. Sekarang kita lanjutkan pada jarak 6 meter. Siap? Siap. Terdengar jelas dari sebelah kanan. Baik, kita ganti jaraknya menjadi 9 meter. Bersiap? Bagaimana? Terdengar tapi samar. Sekarang percobaannya kita lanjutkan dengan menutup telinga sebelah kanan. Kita mulai dari jarak 1 meter. Bunyi terdengar dari sebelah kiri, tetapi telinga sebelah kanan masih mendengar. Lanjut pada jarak 6 meter. Bunyi masih terdengar dari sebelah kiri, tetapi telinga kanan masih mendengar. Kita lanjutkan pada jarak 9 meter. Bunyinya terdengar dari sebelah kiri, tetapi telinga kanan dan telinga kiri kurang pendengaran atau samar. Sekarang kita ganti menutup telinga sebelah kiri. Kita mulai pada jarak 1 meter. Mulak. Bunyi terdengar dari sebelah kanan, tetapi telinga sebelah kiri mendengar. Lanjut pada jarak 3 meter. Bunyi berasal dari sebelah kanan dan telinga kiri masih mendengar. Lanjut pada jarak 6 meter. Bunyi berasal dari sebelah kanan dan telinga sebelah kiri masih mendengar. Lanjut pada jarak 9 meter. Bunyi masih terdengar dari sebelah kanan, tetapi pendengarannya kurang jelas dari sebelah kanan dan kiri. Terdengar samar. Baiklah, kita lanjutkan pada percobaan yang kedua, yaitu struktur dan fungsi telinga, di mana alat dan bahannya di sini yaitu gambar strukturnya saya ambil dari modul sendiri, yaitu lembar pengamatan dan alat tulis. Nah, di sini dari struktur telinga ini kita akan pada nomor cara kerjanya di sini kita akan memperhatikan struktur alat pendengaran manusia. Yang kedua, memberi nama dan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian telinga, mulai dari telinga bagian luar sampai ke
telinga bagian dalam sesuai yang ditunjukkan dengan tanda anak panah di atas ini. Di mana kita mulai dari yang pertama, yaitu adanya daun telinga. Pada nomor 2 adalah saluran telinga. Yang nomor 3 adalah gendang telinga. Yang keempat, tulang martil. Yang kelima, saluran eustachius. Yang keenam, saluran setengah lingkaran. Yang nomor 7 adalah tulang sangurdi. Dan yang nomor 8 adalah rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir, panah nomor terakhir yaitu panah 9, yaitu saraf pendengaran. Dimana jika kita bagi pada bagian telinganya ini, bagian luar telinga yaitu adanya daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari telinga sekitar dan menyalurkannya ke saluran telinga. Yang kedua, fungsinya yaitu memperbesar gelombang suara yang diterima sebelum dilanjutkan ke bagian telinga selanjutnya. Melindungi telinga bagian dalam dari kotoran dan kuman serta menjaga keseimbangan tekanan darah dan udara. Daun telinga juga berfungsi sebagai menjaga telinga tetap hangat dan menangkap lokasi suara. Adapun bagian telinga bagian luar yaitu yang kedua adanya lubang telinga, di mana fungsi dari lubang telinga itu adalah menghantarkan gelombang suara dari daun telinga ke gendang telinga. Yang kedua yaitu melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran, memproduksi cairan telinga untuk mencegah iritasi dan paparan zat asing. Adapun bagian luar telinga yang ketiga yaitu kelenjar minyak, di mana kelenjar minyak ini berfungsi sebagai untuk melindungi kulit di dalam telinga, melindungi telinga dari infeksi, menangkap benda asing yang masuk ke struktur telinga, dan melindungi telinga dari kondisi kering agar tidak mudah lecet. Adapun di sini bagian luar telinga juga ada yaitu gendang telinga yang fungsinya menerima gelombang suara dari luar dan mengubah gelombang suara menjadi getaran, meneruskan getaran ke tulang pendengaran di telinga bagian tengah, serta melindungi telinga bagian tengah dari bakteri, air, dan benda asing. Sedangkan bila kita lihat pula pada bagian tengah telinga ada terbagi menjadi 3, yaitu gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Yaitu eustachius tadi ada pada panah nomor 5. Di mana gendang telinga yang pertama yaitu atau selaput pendengaran, fungsinya adalah menerima gelombang suara dari luar, mengubah gelombang suara menjadi getaran, melindungi telinga bagian tengah. Sedangkan bila kita lihat pada tulang pendengaran, fungsinya untuk menyalurkan getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Sedangkan saluran eustachius berfungsi sebagai menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara di lingkungan luar. Fungsi yang kedua untuk melindungi telinga tengah dari infeksi, mengeluarkan lendir dari telinga tengah, serta mengatur gelombang frekuensi suara agar sesuai dengan telinga manusia. Nah, kita lanjutkan pada bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga ini terbagi menjadi 2, yaitu koklea atau disebut juga dengan rumah siput. Yang kedua yaitu kanalis semicircularis. Yang mana fungsi dari koklea atau rumah siput ini adalah untuk menerima gelombang suara, mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, serta mengirimkan sinyal listrik ke otak melalui saraf pendengaran. Sedangkan bagian dalam telinga yang kedua tadi ada kanalis semicircularis. Fungsinya adalah untuk membantu menjaga keseimbangan dan merasakan posisi kepala.
Kita lanjutkan pada percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Di sini alat dan bahannya yaitu modul yang memiliki gambar transmisi pendengaran sebagai berikut ini. Terus lembar pengamatan dan juga alat tulis. Di mana mekanisme transmisi pendengaran pada manusia itu sendiri adalah proses mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang berjalan melalui saraf ke otak. Di mana transmisi pendengaran ini bisa kita lihat di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu telinga bagian luar berfungsi untuk di sini bekerja untuk menangkap gelombang suara dan menentukan arah sumber suara. Kemudian ada yang kedua adanya gelombang suara yang mengalir ke liang telinga dan mengantarkannya ke gendang telinga. Selanjutnya yang ketiga, pada transmisi pendengaran ini adanya proses getaran yang diteruskan ke tulang-tulang pendengaran di telinga bagian tengah. Selanjutnya proses getaran yang dikirim ke koklea, rongga spiral di telinga bagian dalam yang dilapisi sel-sel rambut halus. Dan proses yang kelima yaitu sel-sel rambut itu akan bergetar dan mengirimkan pesan ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, otak akan menerima informasi itu dan menerjemahkannya menjadi suara yang selayaknya suara yang kita dengar pada kesehariannya.